Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Kita baca kitab suci aja yuk, biar iman kita subuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Jumpa kembali dalam acara 10 menit sebelum tidur. Pada malam hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil untuk esok hari. Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Pak John. Selamat malam, Frater Wilson. Apa kabar Pak John? Baik, sehat. Sehat, mantap, luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini kita didampingi oleh Pak John. Nah, boleh perkenalan Pak John dengan pemirsa sekalian. Ya, nama saya lengkapnya Budi Sutrisno, panggilannya John. Ya. Saya ada di lingkungan Bunda Hati Kudus. Ya, kegiatan saya selama ini selain sebagai ketua Emmaus Journey, saya juga aktif di dalam kepengurusan lingkungan. Itu aja untuk tugas pelayanan kami. Saya selama ini. Mantap Pak John. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kalau dari bacaan ini, Frater, saya melihat bahwa Natanael itu orangnya cerdas. Orang cerdas. Melihat sejarah-sejarah yang dulu pernah terjadi. Nah, kebetulan cerita-cerita tentang Nabi juga tentunya Natanael pasti paham. Nah, apa yang dibawa di dalam pikiran Natanael ini terbawa juga ketika Filipus, sahabatnya, mengatakan, "Oh, saya ketemu Yesus dari Nazaret." Nah, ada ketidakpercayaan itu karena memang di kepalanya Natanael itu sudah terpendam lah semacam itu. Pokoknya tidak ada yang beres lah dari Nazaret begitu menurut dia. Iya. Begitu. Ya, saya melihat begini, Frater. Bagus di antara kedua orang ini, Filipus dan Natanael. Saya melihat Filipus juga orangnya tidak pernah putus asa. Ini Natanael teman gua, saya mendengar sesuatu yang baik dan saya harus mengatakan itu kepada Natanael. Meskipun ketidakpercayaan Natanael ini didengar oleh Filipus, Filipus juga tidak mau mundur karena dia tahu bahwa itu sahabat dia gitu. Dia juga berhak untuk menerima kabar baik itu. Makanya, yuk kita ketemu Yesus. Iya. Ya. Kalau saya baca ini ya Pak, saya Ya. kebayang satu kata di seminar itu mengenai teman seperjalanan. Nah, Oh ya. jadi di Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta, saya dan teman-teman saya memiliki suatu jargon, bahkan Romo-Romo juga teman seperjalanan. Jadi dalam mengikuti Yesus itu, kita itu hidup sebagai teman seperjalanan. Iya. Baik
frater dengan frater, baik Romo juga dengan frater. Maka dalam perjalanan hidup saya, kalau saya boleh sharingkan, mengenai perjalanan panggilan itu tidak bisa saya jalani sendiri buat saya. Bahwa dalam perjalanan hidup ini, terutama dalam perjalanan panggilan saya, untuk berjumpa dan mengikuti Yesus itu, saya tidak bisa sendirian. Kalau saya hidup sendiri, waduh, susah juga ya bersihkan rumah sebesar ini. Gitu. Maka buat saya, gak mungkin panggilan itu dijalani seorang diri. Hidup harian saja juga tidak mungkin dijalani oleh seorang diri. Tapi seorang Tuhan saja mau menerima bantuan dari orang lain. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membawa permenungan kita malam ini agar kita mau menerima bantuan dari orang lain dan kita juga rela menjadi teman seperjalanan bagi orang lain. Mari kita hening sejenak. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menutup hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita dari dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur.